Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus sahibul fadilah wal karamah, guru kita bersama Kiai Haji Abi Abdurrahman, kalau di sini dikenal Abi Abdurrahman, beserta keluarga besarnya, para kiai, para ustadz. Tadi disebut ada ketua MUI, para kiai, para santri, wali santri, semuanya sehat semua ya? Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, saya menanggapi undangan daripada Abi Abdurrahman. Sebenarnya beliau kurang sopan. Biasanya orang undang saya itu 3 bulan sebelumnya, 1 tahun sebelumnya. Ini kurang 3 hari pakai WA lagi. Tapi beliau ini mungkin punya amalan apa kok saya mengatakan dia. Baru tambah katanya. Mengapa para jemaah sekalian? Saya itu kegiatan luar biasa padat. Malam beliau mengejar dia ada di mana? Saya insya Allah hari Senin sekarang ini. Sekarang apa? Selasa. Hari Senin saya di Jawa Timur di Bondowoso. Nah kalau begitu Selasa, kata beliau. Nah ini benar-benar ngejar saya. Dan saya tahu, saya yakin saya bisa datang ke sini karena aura mahabbah beliau, kecintaan beliau kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para jemaah sekalian, ayo kita niat dalam hati menghadiri maulid ini. Tujuannya, niatnya tidak ada lagi kecuali satu, karena mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang nanya mengapa cinta kepada Nabi Muhammad, ini pertanyaan konyol itu. Betul-betul. Karena cinta kepada Nabi Muhammad tentu karena diperintah oleh Allah. Dan kalau kita ngadain maulid, berbahagia karena maulid, senang karena maulid kelahiran Nabi Muhammad, ini perintah Allah. Kalau ada yang mengatakan emang Allah memerintahkan ngadain maulid, saya jawab iya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Allah gitu dong. Man ahabba syai'an kathra min dzikri. Kalau Bapak senang pada sesuatu, Bapak akan menyebut terus sesuatu tersebut. Betul-betul. Cinta kepada Allah ketika disebut, dibacakan ayat Allah, kita bersama-sama mengucapkan Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan Muhammad, bi fadlillahi, dengan anugerah Allah, yang dimaksud adalah al-ilmu, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Rahmat Allah adalah Nabi Muhammad. Fa bidzalika falyafrahu, maka hendaknya engkau senang, bahagia, girang. Karena apa? Dapat ilmu. Dapat apa lagi? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maka ekspresinya macam-macam. Kiai Haji Abdul Rahman. Kalau di Madura namanya Maulid, mulai tanggal 1 Maulid sampai akhir nggak pernah kosong. Di zaman Covid ini kulkasnya Kiai miring. Kenapa miring? Nggak ada besek. Tapi kalau sekarang penuh, tiap malam maulidan, itu yang namanya kulkas buah-buahan semua. Alhamdulillah, barokah maulid, betul-betul. Jadi kepada jemaah sekalian, ekspresi maulidan itu satu daerah dengan yang lain macam-macam. Ada yang baca Buddha, ada yang baca Situ Durab, ada yang baca Tiba, ada yang baca Barsanji, betul? Tadi Ustaz, kawan-kawan yang hadir baca apa tadi? Situ Durab. Semua kitab-kitab sholawat itu intinya berisi Al-Quran, berisi hadis, berisi sholawat, berisi tentang sejarah kehidupan Sayyidina Rasulullah Muhammad Rasulullah. Ini para jemaah sekalian penting untuk membaca ulang sejarah Sayyidina Rasulullah, apalagi zaman sekarang. Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga. Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga dan hatinya bersih. Hatinya tidak kotor, hatinya kuat. Tapi Rasulullah SAW diciptakan oleh Allah tentang sejarah para nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Bahkan ceritanya Luqmanul Hakim, cerita orang-orang soleh disampaikan kepada Nabi Muhammad. Maka majelis maulid semacam ini paling tidak ada sekelumit kalimat yang menceritakan bagaimana cara kita cinta pada Rasulullah, membaca sejarah Rasulullah. Itu Rasulullah butuh. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Kasihan, ini sudah beli mahal, kenyataan mahal. Mengapa saya minta pindah ke sini, Kiai? Karena saya paham, saya ini orang yang biasa ceramah di TV. Jadi saya tahu caranya menghadapi kamera, saya tahu. Iya, kalau kayak kampung Kemeter menghadapi kamera, kalau saya berani. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Bapak tahun kemarin itu melihat acara saya di Kompas TV. Itu 1 bulan itu namanya Sahur Time. Itu Kiai Habib, saya mendapatkan apresiasi dari Komisi Penyiaran Indonesia menjadi acara talk show terbaik. Padahal saya Kiai kampung, Kiai pesantren. Ternyata Kiai pesantren, nah ini luar biasa. Kalau ada medianya kan mantap. Masa Kiai disuruh minum pakai di bawah? Kurang ajar juga. Mumpung saya jadi kiai, saya minta semuanya. Ini air putih, air susu. Kopinya mana? Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kiai, saya punya acara juga di TV One. TV One itu biasanya didamai di Indonesia. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian gampang kalau nyari kiai sekarang. Kiai ini kiai benar apa tidak? Tawasul ke Ustaz Google, ya. Tulis Kiai Haji Misbahul Munir. Nah, keluar itu nanti. Ini kiai benar apa bukan? Jadi zaman sekarang mudah untuk mengetahui orang. Jadi para jemaah sekalian, kembali apa yang saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW yang hatinya bersih masih butuh cerita orang soleh, apalagi kita, apalagi saudara, apalagi saya. Maka tradisi maulid dan semacam ini saya ulangi lagi penting dan menjadi salah satu media untuk nasrul ilmi, menyebarkan ilmu dan menyebarkan agama Islam. Maka di Jakarta, di Madura, saya tahu termasuk di Jakarta, hari-harinya para habaib, para ustaz
khususnya di bulan Maulid tidak sepi daripada peringatan Maulidan sampai nanti mau bulan puasa. Maka benar kalau beliau mengatakan Maulidan sih sebenarnya kapan saja, bukan hanya bulan. Walau anna amilna kulla hin li Ahmad maulidan qad kana wati. Kok andaikan kita ngadain maulid tiap hari, tiap waktu ngadain maulid, niscaya peringatan semacam ini wajib. Karena apa? Maulid itu adalah ekspresi karena kita cinta mahabbah kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menyumbang sapi, insya Allah hidupnya barokah, amin. Emang nyumbang sapi kan? Mantesan tadi saya makan sate. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi para jemaah sekalian, saya ulangi lagi, tradisi maulid semacam ini perlu dipertahankan. Karena apa? Karena ini media nasrul ilmi, media silaturahim, media untuk dakwah Islam, dan media untuk mengenal Sayyidina Rasulullah sebagai uswatun hasanah kita. Bapak dan Ibu, kalau saya dengan Bapak ngadain maulid, wajar, pantas. Kalau Bapak ngadain maulid menyebut-nyebut Nabi Muhammad, wajar, pantas. Karena kita percaya Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Nabi Muhammad Rasulullah. Ini yang aneh ini para jemaah sekalian, saya baca di dalam Al-Quran itu, bagaimana orang Yahudi, bagaimana orang Nasrani sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka itu malah menunggu kapan Nabi Muhammad lahir. Kapan Nabi Muhammad itu datang? Bahkan mereka tahu siapa Nabi Muhammad itu. Seperti apa Nabi Muhammad itu? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu kepada Nabi Muhammad sebagaimana mereka tahu kepada anaknya sendiri. Bahkan lebih tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu para jemaah sekalian, wa kanu min qablu yastafihuna 'ala alladziina kafaru. Mereka itu sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka itu istighosa. Mohon kepada Allah, ya Allah, saya punya hajat dengan barokah Nabi Muhammad al-Mab'us yang akan turun, yang akan hadir, yang akan lahir. Kami punya hajat, kabulkan ya Allah. Kami punya penyakit, sembuhkan ya Allah. Bahkan mereka mengatakan, kami mau perang, menangkan ya Allah dengan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang Islam, bukan kiai, tapi orang Yahudi. Panas. Maka para jemaah sekalian, orang pada ketakutan kalau umat Islam ramai maulidan, orang sebelah sana takut. Ini sumber kekuatan agama Islam, karena itu wajar kalau ada yang mengatakan maulidan bid'ah. Dibayar itu, dibayar. Emang saya nggak tahu apa? Ini secara langsung kan? Langsung. Jadi mengatakan bid'ah musyrik amalia kita. Iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin para jemaah sekalian, ayo saya tekankan di tempat ini kecintaan kita kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Kita rawat, kita pupuk. Dengan apa diantaranya mengadakan peringatan Maulid, peringatan kelahiran Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah, jadi peringatan semacam ini, Kiai, saya terus terang saja ada yang bertanya, emang ada Qurannya? Ya Qurannya yang saya baca tadi. Cuma istilahnya kalau di sini Maulidan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya pernah maulidan juga. Artinya apa? Memperingati kelahirannya. Rasulullah pernah ditanya, "Su'ila an shaumil itsnain." Rasulullah ditanya, "Kenapa ya Rasulullah panjenengan sampean itu puasa di hari Senin?" Apa jawaban Rasulullah?
Rasulullah menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Di hari Senin aku dilahirkan dan di hari Senin Al-Quran diturunkan. Artinya apa? Rasulullah ngadain mau. Bahkan Rasulullah itu aqqa an nafsihi. Rasulullah itu akikah untuk dirinya, padahal ketika Rasulullah umur 7 hari sudah diakikahin sama keluarganya, sama kakeknya. Tetapi Rasulullah setelah dewasa masih akikah terhadap dirinya. Itu artinya apa? Rasulullah mensyukuri atas kelahirannya. Jadi kalau menyembelih sapi wajar. Kalau perlu jangan satu kiai. Itu kiai-kiai NU itu nggak ada yang kurus, kenapa? Maulidan terus. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kita peringati ini luar biasa. Siapa? Kelahiran Rasulullah, kedatangan Rasulullah. Para jemaah, ada di dalam ayat Al-Quran itu bercerita tentang bagaimana Nabi Isa ibnu Maryam. Nabi Isa itu pernah didatangi oleh umatnya. Nabi Isa, kalau engkau memang betul-betul Nabi, kalau engkau betul-betul Rasul, kalau engkau betul-betul utusan Allah, coba buktikan. Oh, kamu minta bukti apa? Coba buktikan, turunkan anzil alaina ma'idatan minas sama. Kasih makanan nampan isinya makanan, bukan dari dapur, bukan dari panitia, tapi langsung dari Allah, langsung dari langit. Yaitu Bani Israel itu. Sampai jangan seperti Bani Israel. Kalau dikasih amalan sama Haji Abdul Rahman, jangan banyak nanya, benar ya? Suruh sholat ya sholat, suruh baca sholawat, baca sholawat, jangan nanya sholawatmu berapa kali ya? Berapa kali malam apa siang ya? Bani Israel itu namanya. Jadi akhirnya Bani Israel para jemaah sekalian minta apa? Kalau memang benar engkau seorang Rasul, anzil alaina ma'idatan minas sama. Turunkan nampan isinya makanan dari langit. Akhirnya ayatnya kan berbunyi itu. Qala Isa ibnu Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, ini umatku ya Allah pingin cari bukti bahwasanya saya Rasul, saya Nabi, Allah benar-benar ada. Turunkan nampan isinya makanan dari langit. Kalau jadi turun benar-benar ada, takunu lana 'idan li awwalina. Aku akan jadikan 'id, aku akan jadikan peringatan besar-besaran bahwasanya engkau benar-benar Nabi, engkau benar-benar Rasul, Allah benar-benar ada. Ayo saya tanya, apa yang dipilih? Nampak. Jelas. Betul? Yang diperingati hanya turunnya nampan isinya makanan. Dia mengatakan takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Aku akan jadikan turunnya nampak itu sebagai peristiwa besar, hari raya besar. Jadi patinya mikir dong. Kita duduk di sini ada telur. Jangan tanya telur ini nanti makan bukan bid'ah. Urusan macam-macam pernak-pernik, intinya satu saja lah, nggak ada yang haram di tempat ini, betul. Jadi kalau kita peringatan malam ini, siapa yang diperingati? Bukan hanya nampan makanan, bukan, yakni kelahiran Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Kami para jemaah sekalian, ayo kita bersama-sama ingat kepada Abu Lahab. Bu, ngantuk ibu, ini ngantuk dong. Habis ini saya selesai. Gak usah lama-lama, kelamaan gak enak, cukup sampai nonton di TV aja. Abu Lahab itu jelas di dalam Al-Quran dikatakan tabbat yada abi lahabin ma aghna anhu maluhu sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu
fi jidha hablum. Jelas Abu Lahab ada di neraka jahim. Betul? Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, Abu Lahab itu setiap hari Senin dari tangannya itu keluar air. Ini hadis sahih. Abu Lahab itu setiap hari Senin keluar air dari tangannya. Kenapa? Karena Abu Lahab pernah sekali saja berbahagia, senang, girang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Maka di dalam syarah kitab Fathul ini itu dikatakan begini: idza kana hadza kafiran ja'adamu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yawmil itsnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza kafir, apabila jelas Abu Lahab kafir, ja'adamuhu, dalam Al-Quran dikatakan tabbat yada Abi Lahab, jelas ada di neraka. Ata annahu fi yaumil itsnain, ternyata setiap hari Senin adabnya diringankan oleh Allah. Yukhaffafu lis-sururi ahmada, karena pernah sekali saja senang dengan datangnya Nabi Muhammad. Dia punya budak namanya Suhaibah. Kamu bebas, kamu merdeka. Aku sekarang senang, aku sekarang bahagia. Ponakanku Muhammad lahir. Jadi yang dimerdekakan itu bukan sapi. Jadi alhamdulillah sapi daripada kambing, benar. Dia merdekakan budak namanya Suhaibah. Kamu merdeka, kamu bebas. Famadhallu bil 'abdi alladhi kana umruhu. Maka bagaimana dengan kita yang sepanjang umurnya beriman kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, percaya kepada Nabi Muhammad, maulidan tiap tahun, mengeluarkan uang yang banyak untuk menyenangkan umat Nabi Muhammad. Insyaallah kita lebih berhak mendapatkan syafaat pertolongan Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok di akhirat. Di saat tidak ada yang memberi syafaat, tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali orang yang diberi izin oleh Allah. Semua kita ini ketakutan di hadapan Allah besok. Di alam mahsyar dikumpulkan oleh Allah, kita ini pendosa semua. Allah itu marah, Allah itu murka kepada kita. Kita ketakutan, minta tolong. Minta tolong kepada Nabi Adam. Nabi Adam menjawab, nafsi. Masing-masing. Nabi Ibrahim mengatakan nafsi, masing-masing. Aku juga takut kepada Allah. Nabi Musa mengatakan nafsi, nafsi, masing-masing. Aku juga takut kepada Allah. Dan akhirnya kita mencari setelah ratusan tahun, baru kita mencari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada Nabi Muhammad, maka para jemaah sekalian, Rasulullah saat itu datang, umat ini, umat. Mana umatku? Kelihatan, ya, kelihatan besok. Sampai jadi pemimpin. Amin. Kiai Haji Agam Rahman masuk dulu. Dulu belum lagi dia mendapat warisat, tanpa dihisab, tanpa ditanya, tanpa dihitung. Nah, tapi jangan lupa saya dong. Ini yang ikut-ikut ini, utamanya yang memang sapi itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kok bisa berdiri? Saya pakai tongkat bukan karena tua, tahu? Ini sunat ya, sunat. Jadi saya itu dipesan sama istri saya. Sampean itu kalau pergi kemana-mana, saya mau pesan sampean Kak pegang tongkat. Loh, pegang tongkat? Saya kan masih muda. Enggak, biar gak lirik-lirik perempuan lagi katanya. Wong selama udah kalau walaupun jenderal yang namanya Brengos Malang begitu ketemu sama istri langsung lemes. Ya, ibu aku hebat luar biasa, ketemu istri langsung jadi penakut. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak dari Ibu sekalian, sampai di mana saya kira? Sampai sapi.
Jadi besok kita ini akan mendapatkan syafaat Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Para jemaah sekalian, ayo mudah-mudahan di majelis ini paling tidak kita ini termasuk salah satu umat Nabi Muhammad yang dibagi menjadi 3. Sulusu yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Umat Nabi Muhammad yang pertama itu akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa ditanya, tanpa dihitung, tanpa diperiksa. Itu pertama umat Nabi. Senang ya Allah. Jangankan masuk surga deh. Rumah saya ini di Tanjung Priok. Tanjung Priok itu dekat dengan Ancol. Oh Ancol kan? Dasar bukan orang Jakarta. Ancol itu tempat ya pantai hiburan-hiburan itu. Jadi kalau masuk itu bayar. Satu orang 500.000. Lah ternyata saya ngomong kalau dia yadkhulunal jannata masuk surga tanpa hisab, seneng. Jangankan masuk surga, dia yadkhulunal Ancol bighairi hisab. Ibu misalnya telepon Kiai Misbah, Kiai saya ada di Jakarta, Kiai. Oh silakan silaturahmi. Mau masuk Ancol Kiai bighairi hisab, cukup nyebut nama Kiai 3 kali tanpa nafas. Seneng apa senang? Walaupun bapak dan ibu banyak duitnya, banyak uangnya, tapi kalau masuk Ancol tanpa ditanya, tanpa diperiksa, senang. Apalagi masuk. Tapi ini orang pilihan. Orang pilih. Nabi Muhammad memberi syafaat kepada para tokoh, para kiai, para ulama. Mungkin saja dari sekian yang di depan saya ini ada yang dicomot Sayyidina Rasulullah masuk surga. Entah punya amal apa. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin. Dan ini pasti. Ini pastilah raiba. Tidak ada keraguan, pasti terjadi. Apa yang disebut dengan syafaat itu? Wa thuluthu ya'tuna bi dhunubihim wa khatayahum fayughfaru lahu. Umat Nabi Muhammad yang kedua, ini KTP-nya Islam, orangnya beriman, tapi dosanya juga banyak. Nah, ketawa, model sampean ini. Masuk masjid, rajin keluar masjid, nyolong sandal banyak. Banyak ya. Makanya saya kepada panitia, saya masuk ke dalam masjid, sandal amankan, sandal amankan. Karena suka banyak. Ya, katanya Kiai Abdul Rahman ambil berkahnya. Jadi saya bukan nyolong Kiai, tapi minta berkah Kiai. Ini masih kecil Pak, pernah Kiai saya itu ceramah. Mari saudara-saudara, jadi orang Islam itu yang sabar. Kalau kita dapat musibah, kita kembalikan kepada Allah. Istri miliknya Allah, anak miliknya Allah, mobil miliknya Allah. Nggak tahu Kiai, saya keluar dari pengajian, mobil saya ditolong. Allah besar. Marah saya ke panitia. Mana mobil saya? Hilang, ditolong maling. Ada yang ngomong, Kiai bukan ditolong Pak Kiai, minta barokah. Ya saya bilang barokah jangan gede-gede dong. Allahumma sholli ala Muhammad. Repot juga ya. Kalau saya nggak ngajarin sabar, ini ya harus disampaikan. Kemudian dibilang sabar, ternyata saya diuji duluan. Non selama sampai istri saya meninggal ya. Jangan ngomong yang pertama dong. Itu maksudnya biar di sini ada yang dapat kira-kira begitu. Ibu, ini istri saya meninggal. Pasti banyak yang lain gitu kira-kira. Yang nomor 3 para jemaah sekalian, wa thuluthu ya'tuna bi dhunubi wa khataya idham. Ini umat Nabi Muhammad yang nomor 3 ini, KTP-nya Islam, dia orang beriman tapi dosanya agung banyak. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, hei malaikat, idhabu fasiluhum. Coba pergi, periksa.
Seperti apa dosanya? Akhirnya para jemaah sekalian, ternyata para malaikat menyampaikan wa yaquluna ya Rabbana wajadna asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum min adh-dhunubi ka'amsalil jibal. Ya Allah, memang Islam ya Allah, memang beriman ya Allah, tapi dosanya seperti gunung. Mau limo semua dikerjakan ya Allah. Kau mau limo sampai? Mau limo M5. M pertama main doyan. Mabok yang kedua kerjaannya mabok. Apa lagi? Maling. Kok bisa Bapak? Yang terakhir maling uang, membunuh orang. Mau limo dikerjain semua. Tapi ya Allah, cuma satu dia ya Allah yang membedakan ya Allah. Wa annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosanya banyak. Hanya saja dia pernah baca syahadat walaupun pada waktu mau kawin. Mau kawin asyhadu. Hanya mau kawin saja dia baca syahadat. Wa annahum yashhaduna an la ilaha illallah. Dia baca syahadat. Jadi adik, orang masuk Islam itu, saya ketua Mu'alaf Center Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia berkaitan dengan mu'alaf ya, itu masuk Islam lewat saya. Yang nuansa-nuansa NU, nuansa-nuansa pesantren lewat saya. Banyak, bahkan ratusan, bahkan ribuan yang masuk Islam. Dan mereka masuk Islam modalnya hanya satu, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi jangan dibuat main-main. Kalimat ini adalah miftahul jannah, kuncinya surga. Jadi ya Allah, dia hanya punya modal wa annahum yashhaduna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya apa katanya Allah? Wa yaqulul haqqu bi izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li syahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Dengan kemuliaanku wa jalali dan keagunganku, tidak kusamakan yang kafir dengan yang muslim, yang bersyahadat dengan yang tidak bersyahadat. Apa katanya Allah? Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Masukkan ke dalam surgaku bi rahmati, dengan rahmatku, bukan dengan ibadahmu, bukan dengan sholatmu, tapi dengan rahmatku. Allah berjana ibu. Amin. Kalau memang pertama tidak masuk ya Allah, ya nggak apa yang kedua. Kalau kedua nggak masuk ya Allah, tolonglah. Yang ketiga ini walaupun mampir ke neraka, tapi kalau masih ada iman ya, ada harapan masuk surga. Amin. Amin. Tapi kalau nggak ada iman, ya Allah, musibah besar. Kalau nggak ada iman, mati dengan tidak membawa iman, akan masuk neraka khalidina fiha abada, akan abadi, tidak ada harapan keluar. Naudzubillah. Kalau ada, besok ini saya pengajian di rutan rumah tahanan di Cipinang. Saya kasih pengajian di sana. Saya tahu di dalamnya itu ada yang dihukum 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun, bahkan seumur hidup. Tapi saya bilang Anda dihukum di dunia, ada harapan selesai. 10 tahun selesai, 20 tahun selesai. Yang seumur hidup bahkan hukuman mati selesai. Betul. Tapi kalau di akhirat jadi mati nggak bawa iman, mati kafir, khalidina fiha, ulaika hum khairul bariyah, ulaika hum syarrul bariyah. Ini sejelek-jeleknya makhluk. Tapi jangan ngomong kepada yang masih hidup. Ada orang kafir, lu syarrul bariyah. Jangan masuk
kafir ini tiba-tiba besok muslim. Benar nggak? Sekarang kafir bajingan ternyata tobat. Selesai. Karena itu saya katakan ini yang sudah masuk neraka kholidina fiha kemudian dicap oleh Allah. Ulaika hum syarrul bariyah. Ini sejelek-jeleknya makhluk. Kenapa? Kalau sampean lihat, besok ini yang Islam masuk surga, yang kafir masuk neraka. Ini monyet, ini kambing, ini sapi, semuanya tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Katanya Allah, kuni turaba, jadi debu. Orang kafir menangis, loh kok jadi debu? Enak dong, saya, kamu masuk neraka, nggak ada keluar. Musibah bukan? Musibah besar ini yang ditangisi oleh kita, ditangisi oleh para ulama. Allah makhtim lana bil iman. Tutup hidup kami dengan iman. Mereka menangis orang kafir itu. Yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Ya laitani, aduh, andai saja saya jadi debu. Kalau pakai laita tidak mungkin sudah terjadi. Kalau pakai Allah masih ada harapan. Tapi ya laitani kuntu turaba, lebih baik saya jadi debu. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita husnul khotimah. Allah kuatkan iman Islam kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Mari para jemaah sekalian, saya ajak kepada para jemaah untuk membaca sholawat kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ikuti bacaan saya, ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana, sampai kepada kalimat misalnya saya baca ini. Nabi putra Abdullah Nabiullah Muhammad. Nabiullah Muhammad bersama. Paham ya? Sallu ala Nabi Muhammad. Hadrahnya. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Semuanya ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Nabi putra Abdullah Nabiullah
lapangkan rezeki kita. Rezeki yang lahir dan batin. Amin. Tolong Bapak dan Ibu istiqomah baca sholawat. Baca sholawat. Sholawat pohon duit. Sholawat pohon. Insya Allah nanti rezekinya lancar. Amin. Tapi kalau sudah lancar jangan pelit. Nah, untuk pesantren orang Islam itu harus kuat, harus kaya. Kalau sudah kaya untuk apa? Untuk perjuangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Baca sholawat 400 kali. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikutin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 400 kali setelah sholat isya. Soalnya sholat isya kan baca sholawat, entah itu jam 2, jam 1 atau jam 8. Pokoknya sudah selesai sholat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. 400 kali. Insya Allah ini akan memudahkan Allah berikan pada kita rezeki yang barokah dan banyak. Amin. Jadi saya istilahnya itu Syajaratul Nubuwah itu dikasih sama Habib Segaf. Jadi Habib Segaf ini di Palu punya pesantren. Itu santrinya dia 10.000. Enggak bayar ya. 10.000. Saya tanya, banyak duitnya sampai Habib. Barangkali Habib punya donatur. Enggak ya, saya itu punya pohon duit. Bagi dong lagi. Saya dikasih ya. Maka saya tulangkan. Cuma saya merasakan. Bahkan ada salah satu tokoh yang saya kenal, namanya Bapak Haji Rawi, itu di Jakarta. Mungkin ada yang kenal. Ya, Bapak Haji Rawi. Pernah saya datang. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, ada apa Kiai Misbah? Saya mau bangun masjid, sekarang mau ngecor. Oh ya, butuh berapa? Saya sampaikan kebutuhannya, sekitar 65 juta. Beliau masuk ke dalam, dikicek, ditambah menjadi 75 juta. Sambil ngomong, murah surga. Alhamdulillah Kiai, pohon duitnya sudah berbuah. Gitu. Pohon duitnya sudah berbuah. Kaget saya itu. Pohon duit yang mana? Loh, sampean kan pernah ngasih di pengajian. Ini pohon duit suruh dibaca. Loh, yang ngasih saja lupa. Biasanya kalau yang suka lupa itu manjur biasanya. Jadi saya setelah ini selesai, saya nggak kenal dengan Bapak, saya pulang. Betul. Tapi insya Allah nanti ada yang nyangkut ilmunya, katanya Kiai Misbah dari Jakarta. Itu suruh baca sholawat 400 kali. Itu namanya pohon duit. Betul? Tapi pesan saya, jangan niat cari duit. Jangan niat cari duit. Jadi baca sholawat, niat baca sholawat. Karena apa? Karena diperintah oleh Allah. Karena mahabbah kita kepada Rasul. Itu saja. Nanti keluar sendiri otomatis. Ini apa namanya? Meja. Meja. Ada kolong meja. Jadi pak tukang itu pasti ngomong saya mau bikin meja. Otomatis keluar kolong. Nggak usah niat. Nawaitu niat ingsun. Niat ingsun bikin kolong meja. Nggak ada tukang begitu. Pasti bikin meja yang bagus, otomatis keluar kolong meja. Demikian juga sambian baca sholawat. Niat ini karena perintah Allah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang nomor 2 niat mahabbah. Sambungkan hati kita kepada Sayyidina Rasulullah. Ikhlas. Shallu ala Nabi Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Amin. Wa alladhi yanfa'una. Wa tuqina wa faqih ahlana. Wa barabatin lana fi dinina. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan majlis ini majlis yang membawa rahmat. Tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikan ya Allah perpisahan dari tempat ini perpisahan yang terjaga dari segala mara bahaya dan dosa. Wala taj'al fina syaqiyya wala mahruma ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampuni dosa kami.
waliwalidayna dan dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Jangan adakan ya Allah hati kami ada kebencian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi